Kami dari kelompok 1 TPB 19 tugas RBL tentang penerapan hukum Bernoulli pada irigasi tetes. Berikut adalah contohnya. Nah, sebelum ke pembahasannya, perkenalin dulu, saya Axel Tagalung dengan NIM 123160037 dari Prodi Matematika. Halo semua, perkenalkan, nama saya Simon Juni Alexander Pesaribu. Saya dari Prodi Sains Aktuaria, saya dari TPB 19 dengan NIM 123410046. Hai, saya Elsania Lobantoruan dengan NIM 123410045. Perkenalkan, nama saya Rendia Sibuan dari Prodi Sains Aktuaria dengan NIM 123410047. Perkenalkan, nama saya Oktavia Nurvita Darmayanti dengan NIM 123160028 dari Program Studi Matematika. Nama saya Zaskia Hilda Afifi dengan NIM 123410049 dari Prodi Sains Aktuaria. Irigasi tetes sederhana adalah teknik penyiraman tanaman yang menggunakan sebuah tendon air yang diberi saluran untuk menetesi media tanam sedikit demi sedikit secara konstan. Irigasi tetes sederhana termasuk fluida dinamis, yaitu zat cair atau gas yang bergerak dengan sifat yang pertama, kecepatan aliran konstan terhadap waktu atau aliran tunak. Yang kedua, bentuk aliran lurus, dan yang ketiga, tidak kental. Prinsip hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah istilah dalam mekanika fluida yang berhubungan dengan ferak aliran fluida atau zat cair atau gas. Prinsip Bernoulli merupakan pernyataan bahwa tingkat kecepatan fluida dinamis sebanding terbalik dengan tingkat tekanan yang dialaminya selama perpindahan. Semakin cepat fluida dinamis berpindah, maka semakin kecil tekanan yang dialaminya. Sebaliknya, semakin lambat fluida dinamis berpindah, maka tekanannya semakin besar. Berikut alat dan bahannya. Yang pertama, gunting atau cutter. Yang kedua, lem tembak. Yang ketiga, wadah minuman yang bekas pakai. Yang keempat, sedotan bekas pakai juga. Yang kelima, korek api. Dan yang keenam, lilin. Jangan lupa kerjakannya. Dah. Hukum Bernoulli diturunkan dari persamaan hukum kekekalan energi mekanika yang memiliki rumus, yaitu P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat plus rho GH sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH. Sedangkan pada debit, banyaknya air yang mengalir melalui suatu penampung tiap satu waktu dapat dirumuskan sebagai Q sama dengan V per T atau Q sama dengan A kali V. Kelebihan dan kekurangan dari alat yang telah kami buat adalah kelebihan dari alat yang kami buat seperti ramah lingkungan, bahan-bahannya yang mudah didapat, proses pembuatannya yang terbilang cukup mudah, dapat mempermudah dalam penyiraman tanaman, dan meningkatkan efisiensi dalam penyiraman tanaman. Sedangkan kekurangan dari alat yang kami buat adalah kebocoran pada wadah dapat menyebabkan volume air yang keluar berlebih sehingga menurunkan efisiensi penyiraman pada tanaman. Dan juga bahan yang kami gunakan tidak tahan lama dan dapat rusak seiringnya waktu. Alasan dan saran dari RBL kami yang berjudul Alat Irigasi Tetes Sederhana. Alasan yang pertama, bahan-bahan yang mudah didapat. Yang kedua, cara pembuatan yang terbilang mudah. Yang ketiga, bahan-bahan yang murah. Yang keempat, sedikitnya waktu untuk mengurus tanaman. Yang kelima, dapat mengurangi sampah lingkungan. Dan di sini kami membuat saran dari RBL kami. Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian ini adalah: yang pertama, kedepannya dapat digunakan media dengan skala yang lebih besar sehingga meningkatkan efisiensi sistem. Yang kedua, dapat ditambahkan sistem yang berbasis IoT atau Internet of Things untuk mendeteksi kelembapan tanah sehingga sistem dapat berjalan secara otomatis.